Saudara yang kekasih, kita akan belajar hari ini tentang perang Gog Magog dan perang Harmagedon. Saudara, Pastor Doni telah membawakan 3 sesi tentang akhir zaman, di mana sama-sama kita sudah belajar. Sesi yang pertama adalah 70 kali 7 masa atau sabat. Dan sesi yang kedua juga Pastor Doni telah berbicara tentang antikris, bagaimana di 3,5 tahun pemerintahan antikris. Dan sesi yang kedua itu, sesi yang ketiga, Pastor Doni juga sudah menyampaikan tentang rapture, tentang pengangkatan gereja. Dan saat ini saudara, saya akan membawakan tentang perang Gog Magog dan perang Harmagedon di sesi keempat. Dan di sesi yang kelima minggu depan saya akan membawakan tentang pemerintahan kerajaan 1000 tahun dan pengadilan takhta putih. Dan yang berikutnya di minggu ketiga bulan Maret saya akan membawakan tentang pemerintahan di Yerusalem baru dan bumi baru, langit baru, dan hidup baru kita sebagai orang percaya yang akan berada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pemberian upah atau pemberian mahkota di sesi yang terakhir atau minggu terakhir bulan Maret. Jadi 1 bulan ini kita akan terus berbicara tentang akhir zaman. Saudara, orang Kristen perlu mengetahui tentang akhir zaman sehingga kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran, atau saudara kita mendengar di sana sini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin membuat kita jadi ketakutan atau membuat kita jadi salah sangka, salah tebak. Ya, saudara, kita perlu belajar apa yang firman Tuhan katakan. Dan untuk akhir zaman ini sekali lagi saya mau ingatkan Anda, jangan takut, jangan pernah takut sama akhir zaman. Ya, saudara, hari akhir zaman buat orang percaya adalah hari-hari yang dinanti-nantikan. Karena kita sudah semakin dekat akan bertemu dengan Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, pengantin kita. Ya, jadi jangan takut, gak ada ketakutan saudara. Kalau orang percaya masih takut, bertobat. Ya, seperti itu. Ya, karena di dalam kasih ketakutan itu lenyap, firman Allah berkata. Oke, kita akan belajar di sini. Saya akan bawakan tentang perang Gog Magog ini dan perang Harmagedon sesuai dengan urutan peristiwa. Dan urutan peristiwa ini saudara yang kekasih, kita akan lihat. Jadi ada 3 perang yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ini namanya perang akhir zaman. Ya, jadi saudara, perang-perang yang lain itu dari perang yang kita dengar. Ya saudara, itu bukan perang akhir zaman yang sesungguhnya. Dan kita akan lihat ada 3 Alkitab mencatat tentang perang yang sesungguhnya. Ya, perang di akhir zaman atau di hari-hari terakhir. Dan 3 perang ini adalah, yang pertama adalah perang Gog Magog. Yang pertama, perang ini akan terjadi di awal di dalam pemerintahan antikristus di 3,5 tahun masa tribulasi besar atau kesusahan besar. Dan yang kedua adalah perang Harmagedon. Perang ini akan terjadi setelah pesta pernikahan anak domba, di mana kita akan dipersatukan di dalam pernikahan anak domba Allah dengan Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun kita akan berada bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, peristiwa ini adalah setelah kita pengangkatan. Ya, kita akan diangkat dan akan terjadi pesta pernikahan anak domba di sana selama 3,5 tahun. Dan di perang Harmagedon ini Tuhan Yesus sendiri akan memimpin perang ini untuk memerangi orang-orang yang akan melawan Dia. Pasukan besar saudara yang akan melawan, nanti saya akan bukakan di pelajaran ini, tetapi nanti ya di lebih detail di perang Harmagedon itu sendiri. Dan perang Harmagedon ini juga di mana Tuhan akan membunuh orang-orang yang memakai tanda 666, 666. Ya, di zaman antikris nanti ada banyak orang yang akan memakai angka 66 itu. Dan orang-orang ini tentunya tidak akan masuk di pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Dan nomor 3, perang final Gog Magog atau perang Gog Magog kedua. Perang ini akan terjadi setelah berakhir masa kerajaan 1000 tahun. Jadi sekali lagi, perang Gog Magog pertama itu terjadi di masa tribulasi besar. Dan perang Harmagedon terjadi setelah pesta perjamuan kawin, sebelum memasuki masa 1000 tahun. Dan perang Gog Magog kedua setelah masa kerajaan 1000 tahun atau masa damai.
baru terjadi perang Gog Magog kedua. Ada dua pandangan mengenai perang Gog Magog ini. Pandangan yang pertama itu berkata bahwa perang Gog Magog itu hanya satu kali, saudara yang kekasih. Dan ada perang Harmagedon. Semua percaya ada perang Harmagedon. Jadi perang Gog Magog ini atau kata Gog Magog ini cuman ada ditulis di Alkitab, di Perjanjian Lama itu di kitab Yehezkiel 38 dan 39. Dan di kitab Wahyu, saudara yang kekasih. Hanya dua itu yang ditulis di kitab. Dan pandangan yang pertama ini berbicara bahwa Gog Magog yang berada di Yehezkiel itu Yehezkiel bernubuat tentang Gog Magog yang akan terjadi nanti di Gog Magog yang di akhir zaman, saudara. Ya memang Yehezkiel bernubuat dua-duanya untuk di akhir zaman. Tetapi kita akan melihat nanti ada perbedaan sebenarnya di antara Gog Magog yang ada di Yehezkiel dan di kitab Wahyu. Dan pendapat yang kedua yaitu percaya bahwa Gog Magog itu akan terjadi dua kali. Yang pertama di 3,5 tahun dan yang sesudah itu setelah masa kerajaan 1000 tahun berakhir. Dan saya atau gereja ini mempercayai ada dua kali perang Gog Magog. Ya, nah kita akan lihat bahwa Gog Magog di kitab Yehezkiel itu berbicara tentang perang Gog Magog antara Israel di masa damai. Ya, kita akan lihat, kita akan buka di Yehezkiel 39 ayat 25 sampai 29. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah sekarang. Aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel. Dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Saudara, ini ayat 26 dibilang mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ya, tahun 48 mereka merdeka, bangsa Israel ini, dan mereka ini mulai adakan eksodus ya untuk kembali ke tanah perjanjian karena mereka disebarkan, saudara, ya lewat perang yang Tuhan izinkan tentunya, karena bangsa ini adalah sangat keras hati di hadapan Tuhan, selalu mengikuti keinginannya sendiri bukan perintah Tuhan. Makanya mereka diizinkan Tuhan untuk tersebar di seluruh dunia. Dan tahun 48 mereka kembali dan eksodus besar-besaran, mereka pulang ya, sampai hari ini mereka semua sedang kembali ke tanah perjanjian yang masih ada di luar negeri tentunya. Dan ini dikatakan, jadi mereka akan diam dengan tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Jadi masa damai. 27. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah-tengah bangsa, nah ini dia, dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka. Dan pada saat itu aku akan menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Nah ini, di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Jadi setelah mereka aman, baru Tuhan akan memperlihatkan kepada bangsa-bangsa, ya, apa yang akan Tuhan lakukan untuk mereka, akan diproteksi, dilindungi. Pada waktu mereka sudah kembali, sudah aman. 28, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak akan membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Nih, 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oke. Saudara, jadi ini bukti dari masa damai. Dan Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada mereka, ditunjukkan kepada bangsa-bangsa. Jadi pada waktu itu dia akan terjadi perang Gog Magog, saudara yang kekasih, dan Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya, mencurahkan api dari langit untuk menghanguskan peperangan ini. Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Katakan amin. Haleluya. Dan yang kedua kita akan lihat, tolong dibuka ayatnya di Wahyu 20 ayat 1 dan 3. Bagaimana Gog Magog di kitab Wahyu ini akan terjadi, saudara yang kekasih. Ya, jadi ini dua
peristiwa yang berbeda. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap berat naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Untuk kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Oke, jadi di kerajaan 1000 tahun itu, saudara yang kekasih, iblis akan dipenjarakan dalam waktu selama 1000 tahun, ya, di masa pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Dan setelah itu iblis akan dilepaskan dalam sejenak tadi dikatakan. Dan kalau kita lihat di Wahyu 20 ayat 8, tidak usah ditampilkan, di situ baru terjadi perang Gog Magog. Jadi di Wahyu 20 inilah Gog Magog terjadi. Jadi peristiwa ini adalah setelah masa 1000 tahun. Ya. Jadi ini adalah perang Gog Magog kedua yang berbeda. Oke. Nah, Gog Magog hanya ditulis tadi saya katakan di dalam Alkitab, ya sekali lagi, ya di dalam kitab Yehezkiel dan kitab Wahyu. Ya, dan di kitab sekarang kita akan melihat asal usul daripada Gog Magog ini, saudara yang kekasih. Kita akan melihat apa sih itu Gog Magog? Ya dari mana? Siapa ini Gog Magog? Kok ada perang Gog Magog? Kita akan lihat, kita buka di Kejadian 10 ayat 2. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Perhatikan di situ, keturunan Yafet itu ada Magog di situ. Saudara, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Magog adalah anak dari Yafet. Siapa Yafet itu? Yafet adalah anak dari Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh mempunyai 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Sem melahirkan bangsa Israel. Dan keturunan Ham melahirkan bangsa Kanaan, Mesir, dan Arab. Ya, negara-negara Arab sana ada beberapa, ya. Dan keturunan Yafet menghasilkan salah satunya adalah ini dia, Magog. Dalam 3 keturunan daripada anak-anak Nuh ini, Nabi Nuh ini, saudara, itu ada 70 sebenarnya. Ya, ada 70 bangsa atau suku bangsa, saudara, di sana. Tetapi saya tidak akan menampilkan itu karena waktu. Ya. Dan dalam nubuatan Yehezkiel, Gog ini akan menjadi pemimpin pasukan besar yang akan menyerang tanah Israel. Gog ini nanti kita akan melihat seperti apa dia digambarkan di dalam kitab Yehezkiel. Nah, saudara yang kekasih, untuk itu mari kita akan buka di Yehezkiel 38 ayat 2 sampai 6. Kita akan lihat siapa Gog Magog ini. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Jadi Gog ini adalah pribadi di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Jadi Gog ini berada di tanah Magog. Dia adalah Raja Agung di negeri Mesek dan Tubal. Dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan menggenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap. Suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Ayat 5. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka. Ini sekutu-sekutu daripada Gog. Dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya. Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Saudara, kalau kita lihat di Yehezkiel 38 ayat 2 sampai 6 ini, kalau kita lihat di Yehezkiel ini kita lihat bahwa bagaimana Gog ini adalah pribadi berasal dari Magog. Dan kalau kita belajar, saudara, dikatakan bahwa Gog ini berasal dari utara daripada Israel. Jadi di bagian paling utara. Dan bagian yang paling utara ini dari Israel itu adalah Rusia, saudara yang kekasih. Jadi Gog ini adalah Rusia. Nah, jadi sedikit kalau saya bisa memberitahu kepada Anda untuk informasi biar kita mengerti.
Jadi Gomer itu berbicara tentang Ukraina, ya, yang ada sekarang sedang berperang dengan Gog, ya. Magog itu adalah berbicara tentang daerah, ya, saudara yang kekasih. Nah tadi dia dari Gog, Gog ini dari Magog. Magog ini, saudara yang kekasih, dari negara Asia Utara, yaitu Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, yang tan. Itu di Asia Utara. Nah ini Magog. Jadi Gog dari tanah Magog. Ya, salah satu dari tanah Magog itu adalah Rusia. Ya, jadi Gog ini adalah Rusia sendiri yang berasal dari Magog. Ya, jadi Anda paham ya di sini. Nah, saudara yang kekasih, nah inilah Rusia saat ini dikatakan sedang berperang. Kalau kita lihat zaman saat ini, Rusia sedang berperang dengan Ukraina. Tetapi kalau kita baca, saudara, bahwa Gomer itu atau adalah Ukraina, dia akan bersama-sama nanti akan menjadi sekutunya daripada Gog ini. Jadi nanti kita akan lihat ya peristiwa perang ini nanti akan di take over atau gimana, saudara ya. Saya tidak mau mendahului, tapi nanti kita lihat ya. Dan saudara yang kekasih, ini yang akan terjadi. Jadi perang di Ukraina ini adalah pemula. Amin, saudara. Dan kita akan melihat bahwa apa yang akan terjadi sesudah ini. Dan nanti kita akan lihat juga bagaimana perang Gog Magog ini, saudara, di 3,5 tahun terakhir, yaitu di masa tribulasi besar, itu akan terjadi. Ya, di mana dari Gog ini bersama Magog, ya dari Magog, ya, dan bersama sekutu-sekutunya, mereka akan berperang melawan Israel. Jadi perang akhir zaman ini adalah perang dengan bangsa Israel. Bukan perang dengan bangsa-bangsa yang lain. Bukan, oh Amerika berperang dengan mana gitu loh ya. Dengan misalnya dengan Iran. Ya, atau berperang dengan Irak. Bukan, saudara yang kekasih. Tetapi perang akhir zaman ini yang melawan bangsa Israel. Ya, dan kita lihat sekutu daripada Rusia itu dia. Kita tahu ya Iran itu sekutu. Ya, Cina, ya, seperti itu sekutu daripada Rusia, saudara, ya. Dan nanti kita akan juga lihat di perang Harmagedon, nanti kita akan lihat siapa-siapa juga yang akan berperang nanti di perang Harmagedon. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk kita mengetahui bahwa memang saat ini kita sedang menuju kepada perang Gog Magog itu. Amin, saudara yang kekasih. Dan waktu sudah sangat singkat. Bahkan ada seorang rabi, dari rabi itu kalau bicara ya rabi itu dari bangsa Yahudi, saudara. Dia berkata bahwa beberapa tahun ini perang Gog Magog akan dimulai. Nah saudara, kalau beberapa tahun kita lihat waktu-waktu sekarang kita sudah berada di penghujung ya, di mana saat ini adalah masa tuaian besar dan sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya 3,5 tahun masa kesukaran ya. Masa kesukaran. Sekarang penuaian dulu, saudara. Untuk itu mari kita menuai jiwa-jiwa buat kerajaan Allah. Oke, yang berikutnya, saudara, kalau kita lihat di sini bahwa dikatakan akan ada bala tentara yang besar yang akan mengepung, saudara. Yang akan mengepung itu pada waktu perang Gog Magog. Tapi nanti saya akan ceritakan details di perang Gog Magog yang pertama itu sendiri. Ini cuman pengantar aja supaya kita memahami. Kita buka lagi di Yehezkiel 38 ayat 15. Dikatakan, dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Nah ini saudara, perang Gog Magog ini, di mana ada ya pengendara kuda, suatu kumpulan yang besar, suatu pasukan yang kuat. Ya sangat kuat. Mereka yang akan memerangi Israel. Ini perang Gog Magog. Oke, ya, dan kalau kita mempelajari eskatologi atau peristiwa akhir zaman, kita akan menemukan nama-nama atau tempat atau tulisan dengan memakai nama tempat yang pada saat ditulis, saudara yang kekasih. Dan kita akan mengenal dari nama-nama itu semua.
Nah, kalau kita lihat juga memang saudara tidak ditulis benar-benar Rusia ya. Untuk yang Gog ini dia, tapi itu yang paling utara saya katakan. Tetapi kalau kita baca memang di Amplified, itu dibilang dia adalah the Prince of Ras. Ya, seperti itu. Ya, jadi pangeran dari Ras. Ras itu berbicara rahasia sebenarnya. Ya. Dan saudara yang kekasih, di dalam perang Gog Magog ini, nanti bangsa Israel ya di 3,5 tahun yang di masa tribulasi ini, mereka akan lihat di sana pertolongan Tuhan. Nanti kita akan lihat di dalam perang Gog Magog yang pertama ini secara detail. Ya, oke. Kita akan masuk secara detail di perang Gog Magog yang pertama. Kita akan buka di Wahyu 9 ayat 14 ayat 19. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah ke-4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Jadi perhatikan di sini, ini berbicara waktu yang telah ditetapkan, ya. Jadi bukan ditebak-tebak oleh manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning, belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh 1/3 dari umat manusia. Jadi dalam perang ini dia, Gog Magog akan terbunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Jadi saudara yang kekasih, bahwa perang Gog Magog ini telah tertulis di peniupan sangkakala ke-6. Nah, kita sudah belajar di dalam pelajaran yang Pastor Doni bawakan. Jadi kita sudah belajar bahwa sangkakala itu ada 4 sangkakala ya, yang akan terjadi sebelum gereja berangkat. Dan 3 sangkakala akan terjadi setelah gereja berangkat atau di masa kesusahan besar. Dan ini sangkakala ke-6 telah dibuka, saudara. Ya, dan waktu dibuka sangkakala ini berbicara ada 20.000 laksa yang akan terlibat di dalam perang Gog Magog ini, yaitu Rusia dari Magog, ya Gog dari Magog, ya. Dan dengan sekutu-sekutunya, saudara, akan menyerang Israel. Jadi tentara ini banyaknya dikatakan 20 laksa. Nah, kalau 1 laksa itu ada 10.000 1 laksa. Kalau 10.000 kali 20.000 laksa itu menjadi 200 juta orang, kurang lebih. Ya. Dan saudara yang kekasih, ini yang akan menyerang Israel. Ini perang Gog Magog. Dan saudara, apa yang akan terjadi di perang Gog Magog ini? Tuhan sendiri yang akan turun tangan langsung, saudara, untuk menyatakan perlindungannya bagi umatnya, bagi kekasihnya. Israel ini adalah kekasih Allah. Gereja Tuhan adalah mempelai Kristus. Katakan amin. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi gereja Tuhan dan dia mengasihi juga kekasihnya. Saudara, Tuhan itu setia. Walaupun terjadi pemberontakan di bangsa ini, ya saudara, mereka terpecah belah, mereka tersebar di seluruh dunia. Itu karena pemberontakan mereka, saudara, ketidaksetiaan mereka. Tapi sekali lagi firman Allah berkata, walaupun engkau tidak setia, aku tetap setia. Dan ini bukan hanya diperuntukkan untuk bangsa Israel, tapi ini juga diperuntukkan untuk gereja Tuhan, bahwa Allah tetap setia. Selama engkau masih hidup, tangannya selalu terbuka untuk kita. Amin. Saudara yang kekasih, dan kita lihat di perang Gog Magog ini, di mana Tuhan telah mengumpulkan mereka kembali di 3,5 tahun. Bangsa Israel telah kembali, masa damai, mereka telah merdeka di tahun 48 dan mereka telah eksodus kembali kepada bangsanya sendiri, saudara. Dan di tengah-tengah masa kesusahan besar ini akan terjadi perang. Di situ pun Tuhan melindungi mereka. Amin. Tuhan yang akan menyelamatkan mereka, saudara yang kekasih. Nah, memang inisiatif dari perang Gog Magog ini adalah sudah dinubuatkan. Ini Tuhan sendiri yang ingin menyatakan kepada bangsa ini bahwa perang ini harus terjadi, dan di situ Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada mereka.
Amin. Dan mereka akan melihat bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan mereka. Katakan amin. Haleluya. Dan kita percaya mereka akan menjadi percaya nanti di 3,5 tahun itu. Dan kita akan lihat di Yehezkiel 39 ayat 2, kita akan melihat. Nah ini pekerjaan Tuhan, saudara. Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Nah ini dia, ya. Jadi Gog dari Magog, utara sekali, ya, dari utara, saudara. Tuhan yang akan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Terima kasih. Jadi Tuhan sendiri, saudara, ini inisiatif perang ini. Tuhan yang mengizinkan perang ini terjadi untuk mengepung Israel. Ya, saudara, dan kita melihat yang berikutnya. Bagaimana yang pertama ini, Tuhan yang memerangi bangsa yang berasal dari Gog, Magog dan sekutunya. Yang kedua kita akan melihat di Yehezkiel 38 ayat 8 sampai 9. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang kemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman dan tentram. Ya, jadi Gog berasal dari Magog, ya, atau Gog Magog, saudara, dengan sekutunya akan mengepung Israel. Ya, kalau kita lihat di nomor 2, di mana di yang pertama memerangi Israel, yang kedua mengepung Israel. Tadi ayatnya baru saja kita baca, ya. Dan yang nomor 3 kita lihat, Yehezkiel 38 ayat 15, kita buka sekali lagi deh. Sebelum saya pergi ke yang nomor 3. Dan datang dari tempatmu dari utara sekali engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Nah saudara, ayat ini tadi saya udah bacakan, tapi saya mau Anda untuk melihat kembali ayat ini dia. Ya, bahwa mengendarai kuda, kumpulan yang besar, pasukan yang kuat. Sekali lagi. Ya, yang akan menyerang Israel. Dan yang ketiga di Yehezkiel 39 ayat 4. Tolong dibuka ayat 4. Di atas gunung Israel, engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Nah ini sekali lagi, ya, Gog dari Magog beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau, itu para sekutu. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Nah ini saudara yang kekasih, Tuhan menunjukkan kasih setianya. Jadi perang ini ada campur tangan ilahi dan Tuhan sendiri yang mengalahkan mereka. Dan kita lihat ada ayat 1 lagi, silakan. Di Yehezkiel 39 ayat 6. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan sekali lagi yang akan mencurahkan api, ya, di tanah Magog, ya, dan ini dihanguskan, saudara kekasih. Nah inilah saudara yang terjadi di perang Gog Magog, ya. Dan ini yang Gog Magog pertama, di mana kita sudah lihat perang ini terjadi seperti apa. Nah sekarang kita akan belajar ke perang Harmagedon. Perang Harmagedon ini terjadi setelah pesta pernikahan anak domba. Ya, jadi orang kudus telah diangkat dan menikah dengan Kristus, dan 3,5 tahun berada bersama-sama dengan Kristus dalam pesta perjamuan kawin, dan setelah itu turun ke bumi ini. Nah, pada waktu turun ke bumi ini terjadi perang dulu. Ya, perang hari besar Tuhan. Nah, ini perang Harmagedon. Tuhan Yesus sendiri juga yang akan memimpin peperangan ini. Dan kita akan lihat di Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Tolong dibuka. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Ya, jadi dikuasai. Ini roh setan ini menguasai, ya, raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi perang ini adalah perang hari besar, ya, yaitu hari Allah Maha Kuasa. Ya, terus dilanjutkan.
Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, saudara yang kekasih, kata Harmagedon ini berasal dari kata bahasa Ibrani atau Megiddo, ya, yang artinya Bukit Megiddo. Jadi di sana itu ada yang namanya Bukit Megiddo. Dan Bukit Megiddo ini adalah lembah Megiddo, yang disebut lembah Megiddo juga. Ini merupakan lokasi dari banyak pertempuran di masa lalu. Bahkan kalau kita lihat, saudara yang kekasih, di kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja dan 2 Tawari, saudara, di mana kematian Raja Josia, itu Josia yang sangat muda, itu mati di dalam pertempuran di lembah ini, di lembah Megiddo. Ya, dan saudara yang kekasih, jadi lembah ini adalah lembah pertempuran zaman dulu. Saudara, Yosia itu zaman tahun berapa sebelum Masehi, ya. Nah, saudara sekarang udah tahun 2000 sekian, ya. Dan kalau Tuhan datang beberapa tahun lagi, ya, dan kita akan pergi, saudara yang kekasih, nah ini udah sangat kuno tempatnya. Jadi tempat atau lembah Megiddo ini, saudara, tidak dipakai lagi untuk perang, ya. Dan tetapi di lembah itulah di mana Tuhan akan mengalahkan raja-raja yang dikumpulkan oleh iblis, ya, untuk menyerang pasukan Tuhan, saudara. Dan kita lihat nanti di kerajaan 1000 tahun minggu depan saya akan bawakan, di mana pada waktu Yesus turun 3,5 tahun setelah masa pernikahan anak domba Allah, Tuhan akan datang bersama-sama dengan kita orang-orang percaya yang telah menikah dengan Dia, telah memakai tubuh kemuliaan. Saudara, ya, kita akan turun dan akan ada perang, itu perang 1 hari, saudara. Tuhan akan hancurkan dalam 1 hari, sekejap, hari besar, ya, dikatakan hari, 1 hari, hari besar, ya. Tuhan akan hancurkan pasukan yang dipimpin oleh, yang sudah dikuasai oleh roh jahat ini, yaitu raja-raja yang akan menyerang. Dan setelah peperangan ini Harmagedon selesai, saudara, barulah kita memasuki kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi urutan peristiwanya demikian. Dan perang Harmagedon ini yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan sendiri yang akan menghancurkannya. Jadi akan berada di sana, saudara. Bukan di daerah, bukan di Amerika, bukan di Indonesia, tetapi di lembah Megiddo. Ya. Dan perang Harmagedon ini sendiri, saudara yang kekasih, akan melibatkan raja-raja dari timur. Ya, dikatakan. Nah, raja-raja dari timur itu berbicara tentang Asia Timur. Asia Timur itu berbicara tentang Cina, saudara. Pasukan ini berbicara tentang Cina, Korea Utara, ya, Hong Kong, Taiwan, ya, saudara. Ini termasuk semua, ya, raja-raja dari timur. Nah, itu akan mengambil bagian peran. Nanti mereka akan dikalahkan dalam sekejap, dalam 1 hari. Amin. Oleh raja di atas segala raja, oleh Tuhan Yesus, saudara. Dan pada waktu itu kita yang sudah berada bersama-sama dengan Yesus, saudara, kita akan menyaksikan pertempuran Harmagedon itu. Amin. Haleluya. Untuk itu pastikan kita akan masuk di dalam rapture. Boleh bilang amin? Ada amin. Haleluya. Ya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita sudah pakai tubuh kemuliaan, saudara. Kita tidak bisa dikalahkan lagi. Amin. Tubuh kemuliaan tidak. Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kematian, tidak bisa mati. Tubuh kemuliaan, tubuh kekal. Haleluya. Makanya target kita adalah rapture. Jangan sampai tidak rapture. Karena kalau tidak rapture, Anda masih pakai tubuh yang biasa. Ya, yang lolos dari 3,5 tahun itu, ya, nanti 3,5 tahun masa kesukaran besar, mereka masih pakai tubuh yang biasa. Nanti saya akan bawakan itu di kerajaan 1000 tahun minggu depan. Oke, nah itulah perang Harmagedon, saudara yang kekasih. Ya, jadi Tuhan sendiri yang akan berperang, Yesus sendiri yang akan mengalahkan mereka. Dan yang berikutnya kita akan lihat di perang yang terakhir, yaitu perang final Gog-Magog atau perang Gog-Magog kedua. Perang ini akan terjadi sudah berakhir masa kerajaan 1000 tahun. Jadi habis perang Harmagedon, kita akan masuk kerajaan 1000 tahun. Setelah pemerintahan kerajaan 1000 tahun, baru terjadilah perang Gog-Magog atau perang final Gog-Magog. Kita buka di Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang
Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Banyak sekali nih. Ya. Terus ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Kota ini mengepung kota apa yang dikasihi itu? Yaitu Yerusalem. Saudara. Jadi ini memang berada di sana semua. Makanya Yerusalem itu nggak bisa diambil siapa-siapa. Yerusalem itu adalah ibu kota daripada Israel. Amin. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Perhatikan di sini, turunlah api menghanguskan mereka. Sama peristiwa terjadi di Gog Magog. Yang pertama, api menghanguskan. Ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi saudara yang kekasih, kita lihat kalau perang Gog Magog yang pertama itu, saudara dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Gog, berasal dari Magog, jadi Gog Magog. Perang Gog Magog kedua ini dipimpin oleh siapa tadi? Dipimpin oleh iblis sendiri. Betul? Dipimpin oleh iblis. Jadi iblis yang sudah dipenjara selama 1000 tahun, dia dilepaskan dalam sejenak. Dan dia akan menyesatkan kembali bangsa-bangsa. Nanti Anda bingung, kok bangsa-bangsa disesatkan kembali, bangsa-bangsa dari mana? Nanti kita belajar ya, di kerajaan 1000 tahun, minggu depan. Make sure hadir, ya jangan ketinggalan. Oke, jadi nanti kita akan lihat bangsa-bangsa ini kok bisa jadi bangsa-bangsa. Ya, nah dia akan menyesat kembali bangsa-bangsa dan akan terjadi perang. Ya, akan terjadi perang dan dikatakan pasukannya itu seperti pasir. Jadi begitu banyak, saudara. Ya, dan kita lihat Gog Magog yang disebutkan dalam kitab Yehezkiel 38 dan 39 dan kitab Wahyu 20 ayat 7 sampai 8. Meskipun ini peristiwa ini menyandang nama yang sama, tapi kalau kita dilihat diteliti, itu pelakunya beda. Betul? Ya. Pelakunya beda, saudara yang kekasih. Ya. Tetapi ini berbicara tentang Gog Magog. Tetap. Jadi berbicara tentang perang seperti Gog Magog, ya, yang menyerang umat Tuhan. Jadi umat Tuhan akan diserang, ya. Nah, umat Tuhan yang akan diserang ini, saudara yang kekasih, adalah umat Tuhan yang keluar dari masa 1000 tahun ini juga, saudara yang kekasih, ya. Dan mereka akhirnya disesatkan lagi, saudara, ada yang disesatkan lagi, tetapi ada umat Tuhan juga yang benar-benar keluar dari masa 1000 tahun ini, ya, akan menjadi umat Tuhan, dan kita yang sudah menggenakan tubuh kemuliaan. Ingat, kalau tubuh kemuliaan tidak bisa akan berdosa lagi. Kalau tubuh kemuliaan, walaupun ada iblis, kita tidak akan jatuh dalam dosa. Jadi kita tetap stay di dalam kebenaran. Katakan amin. Ya. Dan saudara yang kekasih, pada waktu iblis menyesatkan bangsa-bangsa ini, ya, dan mereka yang akan menjadi lawan daripada orang kudus, yaitu kita yang bersama-sama dengan Yesus yang memakai tubuh kemuliaan, dan orang-orang yang keluar dari kerajaan 1000 tahun, menyelesaikan kerajaan 1000 tahun. Nah, ini yang akan melawan, saudara. Ya, dan saudara yang kekasih, Tuhan ada di pihak kita, dan sekali lagi dialah pemimpin peperangan itu. Ya, jadi bukan siapa-siapa yang memimpin perang. Tuhan sendiri akan berperang. Dan saudara, itu perang itu kita nggak akan melawan dengan siksa, dengan pakai pedang, silat sana, silat situ. Nggak kayak gitu, saudara yang kekasih. Tuhan akan turunkan api dari langit. Katakan amin. Haleluya. Dan akan menghanguskan orang-orang ini, saudara yang kekasih. Dan setelah peristiwa peperangan ini dia, perang Gog Magog atau perang final Gog Magog ini, saudara, baru iblis akan dilemparkan dengan pengikut-pengikutnya di dalam lautan api yang bernyala-nyala. Ya, saudara yang kekasih, inilah peristiwa ketiga perang yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, untuk itu mari saudara, waktu telah singkat, kita mempersiapkan diri saudara untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan target kita adalah rapture. Ya, karena waktu rapture kita sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Mau ada perang apapun gak mempan sama kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk itu mari saudara yang kekasih, kita sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini kita menjadi alat Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya nunggu, aduh ini kapan ini? Kayaknya udah mulai kelihatan nih perang ini. Ya, ini Rusia dengan Ukraine, waduh udah memulai. Waduh, di sana sini di YouTube yang mulai ngomong heboh, mulai berbicara tentang ini semua.
Saudara, saya mengucap syukur kita udah plan tentang akhir zaman sebelum Rusia berantem ya. Seperti itu dia dengan Ukraina. Haleluya, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, dan Anda jangan duduk dan menjadi penonton baca-baca koran saja dan lihat-lihat YouTube dan bilang aduh udah gawat nih, aduh udah mati, aduh sedih nih orang mati nih, ini begini nih. Nginjil. Waktu Tuhan udah di ambang pintu. Amin. Kita disuruh untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Bukan suruh hanya baca berita dan ketakutan dan aduh gini dan nangis-nangis. Saudara, waktu untuk keluar. Amin. Haleluya, ladang sudah menguning. Ya, penuai sedikit. Mari kita mau kosongkan kerajaan Allah. Kita menangkan jiwa sebanyak mungkin sebelum pengangkatan gereja terjadi. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian ini. Kita akan mengangkat ladang sudah menguning. Sama-sama dengan saya, kita angkat pujian ini dan biar pujian ini menjadi doa kita. Menjadi kerinduan hati kita di tengah-tengah masa penantian. Dan nanti sampai gereja Tuhan akan memasuki masa kesukaran pun. Saudara, ini harus terjadi buat kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Biar ini menjadi hati kita. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan hati kita. Kami tidak mau berdiam diri Tuhan. Tetapi kami mau memenuhi panggilan Tuhan. Memenuhi amanat agung Tuhan sampai di garis akhir. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Sekali lagi tanda-tanda. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, sama-sama nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan.